Saya menganggap market segment di dalam hotel itu seperti kita makan. Kerupuknya siapa? Yang mau leisure pergi. Crispy juga dong Pak crispy. ya? Walaupun marketnya crispy juga ya. Nah, bagaimana kita men-take care customer? We take care our own employee and the employee will take care the customer. Itu sudah otomatis. Either di sana istilah katanya tuh ngegembel, ya, atau pulang. Kini saya memilih saya lebih baik ngegembel. Saya sekolah, terus saya kerja. Saya sampai nyambi jadi bodyguard di nightclub sih sebenarnya. Tapi kalau ngeliat body, cocok lah ya. Cocok. Jumpa lagi bersama podcast iNews Serpong. Dalam 30 menit ke depan kita akan banyak berdiskusi tentang hotel-hotel, dan kali ini tentunya kita berdiskusi dengan Hotel Swissbell in Airport. Di samping saya sudah ada Bapak Ivan Nasution. Selamat sore. Selamat sore Pak Ivan, apa kabar? Selamat datang di Swissbell in Airport Jakarta. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya kita diskusi nih. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak bisa bercerita tentang hotel yang Bapak kelola ini, kenapa ada di daerah airport ini, dan siapa-siapa saja target market dari Bapak, terutama untuk di ARS ini, apa yang menjadi andalan dan unique selling point yang Bapak terapkan untuk klien-klien. Silakan Pak diceritakan. Boleh, terima kasih waktunya. Untuk yang di Swissbell in Airport Jakarta, tentunya kita melihat peluang bahwa setiap tamu yang ke airport pasti akan membutuhkan transit atau penginapan, baik itu dia pergi ataupun pulang atau apapun tujuannya. Nah, disitulah kita mengambil peluang untuk menyediakan akomodasi, di mana di hotel ini ada 145 kamar, 8 meeting room, cukup untuk mengakomodir kebutuhan para tamu yang mau yang akan menggunakan kebutuhan dengan airport tentunya. Nah, kenapa kita bisa mengakomodir mereka? Tentunya ada beberapa hal yang menjadi advantage bila mana berada di Swissbell in Airport Jakarta. Salah satu posisinya yang sangat strategis, tidak kurang dari 10 menit untuk waktu dari hotel kami ke bandara. Dekat sekali ya Pak ya? Ya, kita terletak cukup convenient, di mana tidak terdengar ataupun dengan hiruk pikuknya macet di jalan tol kan gitu. Jadi kita masih bisa menghirup udara cukup segar yang ada di Tangerang ini kan gitu, sambil melepas kepenatan mungkin dengan hektiknya kegiatan yang sudah terjadi sehari-harinya, terus belum mau berangkat lagi, jadi bisa lah melepaskan kepenatan yang ada untuk istirahat sejenak di Swissbell in Airport Jakarta. Nah, strategi apa yang kita lakukan untuk di hotel kami ini? Kami melihat market segment, kebutuhan masyarakat, apa yang mereka inginkan sewaktu mereka berada di airport, ataupun typical customer seperti apa yang bisa di airport Jakarta. Nah, tentunya itu akan sangat beragam dan sangat variatif sekali. Kita mengambil beberapa contoh melalui dari online travel yang ada. Tentunya mereka bisa memilih untuk kebutuhan yang seperti apa penginapan yang mereka inginkan. Sebagai contoh, kita cukup cemerlang di salah satu online travel agent yang ada, advisory review komennya itu kita di posisi 6. Oh, luar biasa ya. Ya, dari total 147 hotel yang ada di Tangerang. Jadi sangat leading, promising bahwa kita guest service dan satisfaction dari customer itu sangat kita perlukan dan sangat kita perhatikan. Setiap tamu yang datang punya kebutuhan masing-masing. Setiap tamu yang datang punya kesibukan ataupun hektik yang ada.
kan gitu. Kita berada di sini berusaha untuk mereka melepaskan kejenuhan mereka sejenak. Terus mereka bisa dine in di restoran kami, either mau itu tradisional ataupun nasional kan gitu, atau yang internasional. Kita punya beberapa yang menjadi andalan. Salah satu contoh mungkin ayam betutu. Ayam betutu. Iya, ayam betutu di sini bisa di 3 macam pola makanan, ataupun kita punya minuman mango splash. Yang gitu yang cukup melepaskan untuk dahaga. Selanjutnya mereka akan kita akomodir bila mana membutuhkan kendaraan dari ataupun datang dari airport, kita berikan kemudahan untuk diantarkan pada jam manapun juga selama rotasi 24 jam. Jadi kita antar, Pak. Dan kita jemput juga dari bandara. Jadi free shuttle ya Pak ya? Betul, free shuttle. Sangat terbantu ya. Betul, betul, daripada untuk nunggu ya kan? Cari taksi gitu. Sesampainya di sini pun waktu check-in juga kita sangat minimalkan sekali, karena pasti akan ingin cepat untuk istirahat ya kan. Jadi tidak membuang waktu yang banyak. Dan kita juga punya service laundry selama 24 jam, dimana kalau misalnya yang bisnis traveler umpamanya membutuhkan laundry pakaian secara ekspres, kita sediakan juga. Komplit sekali Pak Irfan ya. Terima kasih. Ya. Hotelnya sudah nomor 6, sangat kompetitif dari ratusan hotel yang berkontribusi di Tangerang ini, dan Bapak juga mengakomodir di mana transparansi informasi, tamu-tamu yang sudah menginap memberikan informasi yang bagus tentang hotel ini. Nah, dari itu semuanya kira-kira Bapak mentargetkan market ini siapa Pak kalau bilang? Apakah ke pemerintahannya kah, atau ke swastanya kah, atau ke korporasinya kah, atau ada yang leisure saja, atau yang berliburan? Nah, kira-kira mana nih porsi yang paling Bapak menganggap sangat menghasilkan? Ini, saya ada cerita lucu. Saya menganggap market segmen di dalam hotel itu seperti kita makan, gitu loh, Pak Isa. Kita makan apa? 4 sehat 5 sempurna. Benar ya? Jadi di situ ada nasi, ada lauk, ada sayur, ya kan? Terus ada mungkin ada sambalnya, ada kerupuknya. Gitu? Nah, saya kembalikan ke market segment. Nasi, berarti itu utama, ya kan? Setiap orang pasti harus Nah, utamanya market saya ini siapa? Selain dari online travel yang cukup mendorong dari sisi percentage, yang lain adalah dari grup. Grup. Kalau kita tahu di Indonesia ini yang banyak mendatangkan grup itu adalah bila mana mereka menunaikan ibadah umroh. Betul. Itu dekat dengan airport, mereka tinggal berangkat atau kedatangan. Itu juga ngedrive kita punya percentage dari okupansi. Nah, kemudian dari travel agent yang lainnya juga, yang juga mempunyai big group juga, kan gitu. Itu menjadi yang utama. Nah, kemudian lauknya apa? Ayamnya apa? Ayamnya itu corporate yang ada di sekitar, ataupun corporate yang ada insentif. Nah, sayurnya apa? Ya kan? Sayurnya itu corporate yang ataupun international business atau traveler yang from time to time selalu menggunakan jasa kami. Jadi yang frequent flyer umpama. Dekat ya. Betul. Itu yang ada yang kita sudah banyak loyal customer seperti itu. Jadi dia cuma tinggal WhatsApp atau dia cuma ngirim email. Jadi lokal dan international airline. Lokal dan international airline. Ya kan? Kerupuknya siapa? Yang mau leisure pergi. Kan gitu. Otomatis pada keluarga. Crispy juga dong Pak. Crispy. Walaupun kerupuk marketnya crispy juga ya. Iya dong. Tetap juga kalau enggak kan kurang gitu loh. Mau ada makan segala macam, namanya orang kita kalau enggak ngunyah kerupuk kurang. Pemirsa, Anda yang praktisi sales marketing harus belajar dengan Pak Ivan. Market segment sama seperti menikmati makan
ada lauknya, ada nasinya, ada sayurnya, ada kerupuknya juga crispy. Betul. Jadi yang punya travel agent umroh, hubungin Pak Ivan. Disinilah tempatnya untuk umroh, melakukan transit. Atau korporasi yang ada di sekitar airport, hubungin beliau. Ya, disinilah tempatnya. Dan orang-orang sudah bilang bahwa hotel ini the best six untuk di daerah Tangerang. Nah, kira-kira hotel ini sudah berapa tahun Pak Ivan, dan Bapak sendiri sudah mengelola berapa lama nih kalau kita lihat? Hotel ini kebetulan sudah 8 tahun. Ya, sudah. Dan baru beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 19 Juli, kita memperingati tahun yang anniversary yang ke-8. Wow, ini Gitu. pemirsa, ini tidak ada yang kebetulan. Jadi acara podcast hari ini adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun Swiss Bell Airport. Ya. Dan apalagi di tangan Pak Ivan, kepemimpinan Pak Ivan, hotelnya semakin cetar ya. Cetar, Semakin membahana. cetar, membahana. Karena saya sempat ngintip pemirsa. Dulu saya kalau ke sini harganya ya lumayan lah, saya bisa spend. Tapi hari ini di atas 1 juta. Luar biasa Pak. Apa rahasianya ini Pak sampai harga hotel Bapak bisa begitu tinggi ya? Sebenarnya kita harus melihat kebutuhan customer itu seperti apa sih, kan gitu. Be crafted kalau di saya bilangnya. Be there and be crafted. Kita harus ada untuk kebutuhan tamu. Dari situ mereka pasti mengucapkan either mau terima kasih ataupun memberikan komennya yang melalui dari online, kan gitu, sangat kita harapkan. Secara komen mereka secara sincere, kan gitu. Dan bisa dibaca oleh khayalak yang ramai. Nah, itu tidak bisa menjadi hal yang disepelekan. Kalau bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena begitu sudah dibaca oleh media sosial dan khayalak ramai yang gitu segala macam, mereka akan tahu, oh ini hotelnya begini gitu loh. Iya, betul. Ya, sangat transparan sekarang. Dan itu sangat transparan. Dunia ini sangat transparan sekali, kan gitu. Nah, nggak ada yang bisa kita tutupin. Begitu, kalau kita nggak take care customer, bagaimana nanti komen mereka di luar, kan gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana kita men-take care customer? We take care our own employee, and the employee will take care the customer. Itu sudah otomatis. Kenapa? Rahasianya. Ya, di situ rahasianya. Kenapa saya bilang begitu? Saya menjabat sebagai general manager. Kemungkinan secara probabilitas persen saya ketemu customer di compare dengan front office, waiter, housekeeping, bell driver, berapa persen saya? Kecil ya Pak, di bawah 5%. Ya. Sangat kecil kan? Kalau kita nggak melihat mereka, kalau kita nggak manage mereka, kalau kita nggak educate mereka, kalau kita nggak berikan arahan yang jelas, ujungnya akan kembali ke kita juga sih sebenarnya. So if you not take care your own employees, so might as well you forget it, kan gitu. Jadi gitu ya pemirsa, take care your employee, apalagi di masa-masa ini ya Pak. Betul. Dan sekarang katanya sih sudah endemik, dan Bapak melewati masa-masa pandemik juga dengan begitu suksesnya. Dengar-dengar di pandemik pun Bapak okupansinya tinggi ya, di atas 90%. Iya. Luar biasa. Kalau kita bilang hotel 90% ke atas, sumringah tuh GM ya. Dan sekarang ini sudah endemik, dan kami yakin Bapak semakin getting strong ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali. Jadi ini tahun keberapa Pak Bapak mengelolanya? Ini tahun saya mau masuki tahun keempat, Pak. Tahun keempat. Oh, ya, luar biasa. Tahun keempat saya berada di sini. Jadi dengan Swiss Bell in Airport ini sudah memasuki tahun keempat di tangan dingin Pak Ivan. Pak, saya masih banyak mau ngobrol dengan Bapak bisa cerita, tapi simpen dulu ya Pak. Siap. Nanti kita lanjut. Pak Ivan, kita santai ya, Bapak bisa cerita kira-kira apa sih yang membuat Bapak ini
ke industri hotel, bukan ke industri yang lain. Dan boleh diceritakan bagaimana proses itu dan pengalaman-pengalaman apa saja selama karir ini? Ya, sebenarnya sedikit lucu dan agak sedih. Saya boleh ketawa nggak, Pak? Lucu dan agak sedih dan agak nekat. Ya, nekat. Iya. Saya itu awalnya sudah sekolah ke luar negeri. Ya. Dan itu saya mulai dari. Tepatnya di mana, Pak? Tepatnya di Melbourne, Australia. Melbourne, Australia. Ya, di mana? Good Mike gitu ya, Pak ya? Good day, mate. Good day, mate. Bloody hell sih, isn't it? Bloody hell. It's marvelous. Jadi SMA saya udah mulai di sana, kemudian kuliah, terus sampai saya tamat, terus mulai karir saya di sana. Waktu saya SMA itu saya sudah mulai kerja part time, mencari tambahan lah, kan gitu. Awalnya disupport oleh orang tua, kemudian pas kejadian kalau nggak salah 98 ya, orang tua angkat tangan, kan gitu. Either di sana istilah katanya tuh ngegembel, atau pulang, kan gitu. Akhirnya saya memilih saya lebih baik ngegembel, kan gitu. Sekolah udah jalan, ya kan, udah setengah jalan. Nanti kalau pulang belum tamat, nanti ngurus ini dan itunya agak ribet kan gitu. Maksudnya tadi saya mikirnya begitu, ya udahlah kan gitu. Selama masih kuat, kenapa enggak? Akhirnya saya nyoba tuh, saya sekolah, terus saya kerja. Saya kerja, tadinya 1 kerjaan, 2 kerjaan, sampai saya punya 3 kerjaan. Wow, gitu. Bagi waktunya lumayan. Ya, hampir nggak tidur. Kalau dulu kayak seminggu nggak tidur berapa hari kayak oke gitu ya. Sekarang kayak waduh. Ya, jadi saya awal mula masuk ke agency, terus kerja bantu-bantu bangket, kan gitu. Ada yang part timing kan gitu. Terus saya masuk ke kerja di McDonald atau KFC kan gitu. Jadi mana ada yang kosong saya isi. Terus mulai itu dapat earn trust dari hotel. Mulai saya dipekerjakan full time kan gitu. Nah, awal mula kerja saya tuh dulu di Grand Hyatt Melbourne, terus pindah Park Hyatt Melbourne, terus masuk ke Crown Casino kan gitu. Nah, semasa itu juga kebutuhan juga tetap lebih banyak. Saya sampai nyambi jadi bodyguard di nightclub sih sebenarnya. Tapi kalau ngeliat body cocok lah ya, cocok. Sampai segitunya, karena saya mikirnya simple, Pak. Saya mikirnya simple. Saya udah kerja, pulang capek kan gitu. Mau nyantai dengerin musik kan gitu. Cuman dalam quote, gimana dengerin musik dan enjoy nightlife tapi gratis, betul. Tapi nggak keluar duit. Seperti harus kerja dikit gitu. Jadilah saya jadi bouncer kan gitu. Jadi bodyguard. Jadi yang screening ya, 17 tahun. Saya screening di depan. Itu privilege sekali. Bagi yang tahu sekolah di luar bagaimana men-screening nightclub di depan, nah itulah saya. Buat Anda yang di luar sana seperti screening Pak Ivan, catat nomor teleponnya. Tapi di saya nambah network, saya juga bekerja terus. Terus akhirnya saya selesai sekolah, saya sempat full time di ke Crown Casino di restoran, di salah satu restorannya. Saya cukup di sana lama. Sebelum akhirnya saya pindah kembali ke Jakarta karena ayah saya almarhum. Terus kemudian saya masuk lagi ke International Hotel, kembali ke Hyatt, terus ke Sheraton, ke Marriott kan gitu. Kenapa saya suka dengan hotel? Karena awalnya saya ini tipikal orang yang suka heboh sebenarnya. Saya suka event, saya suka bikin acara, suka begitu, dan saya suka ketemu dengan orang ramai kan gitu. Awal dari kebutuhan memaksa, karena dulu tahun 98 itu, akhirnya saya menggeluti dan saya menyenanginya. S1 saya sebenarnya e-com loh, Pak. Oh, e-com. S2 jauh saya baru perhotelan, jauh, Pak. Jauh.
Jadi awalnya ini ada masalah, tapi beliau tidak pernah nyemplung atau keluar dari perahu, tetap aja di perahu. Ternyata perahu itu yang membawa dan menyelesaikan masalah. Ya. Walaupun di atas perahu dulu ijazahnya Ikom. tapi tujuannya nyampe ke hotel. Luar biasa. Dan Bapak sudah banyak makan asam garam, ilmu-ilmunya dari International Hotel Change ya Pak ya? Betul. Semua hampir departemen saya masukin, kecuali engineering aja. Engineering. Kalau itu otodidak lah ya Pak ya? Betul, karena saya hampir semuanya saya jalanin, mulai dari FB, bar, resto, kemudian di sales, terus kemudian di FO, butlering saya pernah juga, kayak gitu Pak. Terus bouncer berarti code security udah berarti kan? Iya, sudah. Berarti Komplit. Saya certified Pak dulu untuk handle responsible alcohol sama handle crowd management. Gitu. Luar biasa. Dan ini jarang-jarang seorang GM punya latar belakang seperti ini. Very unique. Dan inilah hasil yang beliau capai saat ini dengan sukses membawa Swiss Bell in Airport sukses mengalami krisis-krisis karena sudah jadi bouncer. Sudah menghadapi krisis-krisis di acara-acara itu. Nah Pak Ivan, kira-kira untuk lebih naiknya di hotel-hotel ini, di hotel Bapak terutama, Bapak punya program-program apa nih biar tamu-tamu bisa lebih menikmati lagi? Ya, Swiss Bell International itu punya member, namanya kita tuh SBEC. Ya, ini ya Pak ya? Ini, betul. Oke. Simple, Anda join check-in di sini sudah bisa mendaftar dan register untuk menjadi SBEC, kan gitu. Terus ataupun nggak ngambil kamar, cuman minum sekedar kopi bisa. Ya, sudah. There's no member fee ataupun segala macam. Kemudian Anda bisa menggunakan diskon sampai dari 20 sampai 35%. Wow, jadi tidak ada biaya untuk sign up ya. Cukup spend di kamar atau di F&B, di restoran terutama sudah bisa dapat diskon menjadi member SBEC dan mendapatkan benefit. Nanti akan dapat poin nanti akan berubah menjadi kelas yang tertentu kan gitu, mulai dari silver terus ke gold terus kan dan seterusnya gitu. Nah seperti ini kan gitu, contoh kartunya ada 4 macam kan gitu. Nah ini apa yang lagi ini Pak, yang Bapak lagi create, dan ini ada lucu-lucu, ini namanya siapa aja dan apa kegunaannya Pak? Ini Bernie ini sebenarnya konteks contribution dari Swiss Bell untuk donasi ke yang membutuhkan. Jadi kita memberikan Bernie ini bagi yang mau kontribut sebagai token of appreciation. Jadi gitu. Buat Anda yang senang mendonasi, ini value-nya berapa Pak kalau mau mendonasi? Ya, 140.000. 140.000, Anda sudah mendapatkan Barney ini dan Anda sudah berkontribusi untuk masyarakat luas. Betul. Terus kita juga punya beberapa paket yang menarik tentunya. Bila mana join stay di kita bisa menikmati beberapa keuntungan, menikmati diskon yang baik itu dari makanan, minuman, kan gitu. Terus bila mana membutuhkan late checkout kita masih bisa consider. Makanan yang lagi signature di sini apa nih Pak? Yang orang bisa nikmati? Yang untuk bulan ini ayam betutu. Wow, apa kelebihannya nih Pak? Betutu? Ayam betutu itu kita bikin konsepnya 3 macam tipe penyajiannya. Dari yang berkuah, terus kemudian digoreng, terus terakhir yang dipanggang. Nah, kenapa ayam betutu? Karena bulan Juli itu kan masih identik orang baru selesai liburan ataupun udah mulai sekolah kan gitu. Jadi makanya musim-musim kayak gitulah yang pengen berkunjung ke Bali ya kan, pengen merasakan itu ya ayam betutu. Ayam betutu ya. Jadi kalau yang belum sempat ke Bali cukup nyicipin dari. Jadi nggak perlu ke Bali untuk cari ayam betutu. Cukup datang ke Swiss Bell in Airport. Ya, terus kita juga ada partnership dengan banking untuk menikmati enjoy dari diskonnya dengan tertentu seperti kayak BCA, kemudian jadi kalau saya punya BCA udah dapat benefit ini Pak? Oh iya, tentu.
Gitu. Tenang aja. Pasti jadi kita. buat Anda yang punya pemegang kartu BCA, sini aja, benefitnya banyak banget. Betul. Gitu. Itu bisa sampai 20%-an juga kok. 25% pemirsa. Jadi luaran sana bayar full, sini bayar 20% hemat. Betul. Nah, Jadi kami tunggu kehadiran semuanya. silakan Pak. Silakan. Bapak Kami sampaikan dari ke Swiss Bell Inn Airport Jakarta siap memberikan sebagai tempat penginapan yang terbaik, dan semoga Anda bisa menjadi tempat ini sebagai memorable moment during mereka kalian stay semua di sini. Luar biasa, Pak Ivan. All the best, Pak Ivan. All the best, thank you. Dan pemirsa, Anda akan menginap dengan pengalaman yang begitu rich ya, banyak sekali. Karena beliau ini sangat experience di industrinya. Bukan kaleng-kaleng sih kata orang. Jadi beliau mulai dari dasar menghadapi masalah, tidak loncat dari perahunya biar kecebur, tapi tetap di perahu, tidak mau pulang. Dan inilah hasilnya seorang salah satu GM yang sangat berhasil saat ini. Terima kasih. Dengan ujian-ujian begitu dahsyat selama ini. Okay. Life goes on. Life goes on. Life goes on. Life goes on. Jadi life goes on. Makan seperti makan nasi. Jangan lupa kerupuk. Ayamnya, jangan lupa kerupuk. Kerupuknya crispy juga. Karena tanpa kerupuk nggak enak juga, Pak. Betul. Thank you very much, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Nyaman.